Ada titik dalam hidup di mana kamu gak bisa lagi pura-pura lupa. Gak bisa lagi menyesuaikan diri dengan versi lama. Karena yang dulu sudah kamu kubur. Dan yang sekarang terlalu besar untuk disangkal. Setelah semua ini kamu gak bisa lagi kembali jadi biasa. Karena kamu sudah jadi jiwa yang berbeda. Lebih sadar, lebih kuat. Dan kamu tahu itu. Video ini bukan untuk semua orang, ini untuk kamu yang sedang berada di titik balik. Untuk kamu yang tahu, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirimu. Sebuah versi yang tidak bisa lagi dipendam. Jika kamu merasa tidak nyaman, itu tandanya ada sesuatu yang sedang bergeser di dalam. Dan itu bukan hal buruk. Itu adalah pertanda kamu sedang bertumbuh. Dengarkan sampai akhir, biarkan pesan ini menjadi cermin. Bukan untuk menenangkan, tapi untuk membangkitkan. Pernah gak kamu merasa ada sesuatu yang bergeser dalam dirimu, tapi kamu gak bisa menjelaskannya dengan kata-kata? Lingkungan yang dulu kamu anggap nyaman, sekarang terasa menyesakan. Obrolan yang dulu kamu ikuti dengan antusias, kini hanya terdengar kosong. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari mereka, tapi karena kamu sudah bergeser frekuensi. Energi kamu udah gak nyambung lagi dengan kebisingan yang dulu terasa biasa. Kamu jadi lebih suka sendiri, bukan karena antisosial, tapi karena kamu mulai selektif. Gak semua tempat bisa jadi rumah bagi jiwamu yang sekarang. Kamu mulai menyadari, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu sudah melewati hal-hal yang membuatmu melihat hidup dengan cara yang berbeda. Saat kamu mulai mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya, dunia lamamu terasa seperti baju yang kekecilan. Gak muat, gak cocok, dan bahkan menyakitkan kalau terus dipaksa. Tapi tetap ada godaan untuk menyusup kembali ke zona nyaman, untuk pura-pura bodoh agar bisa diterima, untuk menyesuaikan diri demi tidak ditinggalkan. Tapi jiwamu tahu, itu pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Diri barumu menuntut kejujuran, menuntut keberanian untuk memilih jalur yang mungkin sepi, tapi selaras dengan nilai jiwamu yang paling dalam. Dunia lama hanya tahu kamu versi lama, tapi kamu sekarang bukan dia lagi. Kamu tidak bisa lagi bersandar pada validasi lama, karena nilai dirimu sekarang tidak bisa lagi ditentukan oleh luar. Dan kamu pun tahu, gak semua orang akan ikut dalam perjalanan barumu. Beberapa akan tertinggal, beberapa akan menolakmu, tapi itu bagian dari perjalananmu naik ke versi yang lebih tinggi. Diri barumu gak butuh banyak orang untuk setuju. Diri barumu hanya butuh kamu yang berani jujur. Karena satu hal pasti, kamu tidak dilahirkan untuk jadi salinan dari masa lalumu. Kamu dilahirkan untuk terus berkembang, dan kadang itu berarti berjalan sendiri dulu. Tapi jangan takut. Kesendirian bukan kutukan, itu adalah tempat di mana kamu bisa bertumbuh. Disitulah kamu mendengar suara jiwamu paling jelas. Versimu yang sekarang terlalu besar untuk disembunyikan lagi. Kamu gak tiba-tiba jadi kuat. Kekuatanmu hari ini adalah hasil dari semua rasa sakit yang pernah kamu lewati. Kamu pernah berada di titik terendah, titik di mana kamu mempertanyakan segalanya, hidupmu, keberadaanmu, bahkan keberhargaanmu sebagai manusia. Tapi kamu tetap bangun, bahkan ketika kamu gak tahu untuk apa. Luka-luka itu bukan hanya kenangan, itu adalah bukti bahwa kamu bertahan, bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu dengan segala tangismu tetap melangkah. Dan dari sana, tanpa kamu sadari, jiwa kamu mengeras seperti baja. Tapi bukan keras karena pahit, melainkan kuat karena sadar. Sekarang kamu tahu bahwa tidak semua orang bisa kamu andalkan. Tidak semua janji akan ditepati. Tidak semua cinta itu tulus. Tapi kamu juga tahu, kamu bisa mengandalkan dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih penting dari segalanya. Rasa sakit itu telah membuka mata batinmu, membuatmu melihat mana yang palsu dan mana yang sejati. Mana yang hadir hanya saat kamu berguna, dan mana yang tetap tinggal bahkan saat kamu hancur. Dan di balik semua itu, kamu gak lagi mencari pembenaran. Kamu gak lagi butuh dunia untuk bilang, kamu berhak marah, kamu berhak sakit, karena kamu tahu, semua itu adalah proses transformasi. Dulu kamu ingin semuanya adil.
Sekarang kamu ingin semuanya otentik. Dulu kamu ingin dimengerti. Sekarang kamu ingin dimurnikan. Kamu tidak lagi mendefinisikan kekuatan sebagai tidak menangis, tapi sebagai keberanian untuk tetap mencintai hidup meskipun kamu pernah disakiti olehnya. Dan ini penting, kamu sudah terlalu dalam masuk ke proses penyembuhanmu untuk kembali jadi orang yang hidup dengan kepalsuan. Luka itu bukan aib, itu jejak pertempuran. Dan kamu menang. Kamu gak lagi jadi korban cerita lamamu. Kamu adalah pahlawan dari kisah baru yang kamu ciptakan hari ini. Di sepanjang perjalanan ini, kamu kehilangan banyak hal. Beberapa orang yang kamu sayangi, pergi. Beberapa peluang yang kamu kejar, hilang. Beberapa rencana yang kamu yakini, gagal. Tapi setelah kamu melalui semua itu, kamu mulai sadar, kamu sebenarnya tidak kehilangan. Kamu disaring. Yang tertinggal bukan sisa-sisa dari dirimu yang hancur, tapi intisari dari siapa dirimu yang paling sejati. Alam semesta tidak sedang menghukummu. Dia sedang menyaring hidupmu, menyingkirkan apa yang tidak selaras dengan pertumbuhan jiwamu. Orang-orang yang menjauh adalah mereka yang tidak bisa lagi berjalan seiring dengan kesadaran barumu. Peluang yang tertutup adalah gerbang ke jalan yang lebih tinggi, yang dulu belum kamu lihat. Rencana yang gagal adalah pelajaran tentang bagaimana membangun hidup yang bukan sekadar sukses secara dunia, tapi juga bermakna secara jiwa. Penyaringan ini mungkin terasa seperti kehilangan, tapi sesungguhnya itu adalah perlindungan ilahi. Kamu dilindungi dari ikatan yang akan menghalangi pertumbuhanmu, dari hubungan yang hanya mengurasmu, dari pekerjaan yang tidak menghargaimu, dari jalan hidup yang akan membuatmu mati perlahan tanpa kamu sadari. Kamu bukan ditolak, kamu dialihkan, kamu bukan dibuang, kamu dipilih, dan hanya mereka yang siap berada di frekuensi jiwamu sekarang yang akan tetap hadir, tetap bertahan, tanpa kamu harus pura-pura jadi versi lama yang mudah diterima. Dalam proses ini kamu akan menyadari, semakin tinggi kamu naik, lingkaranmu akan semakin kecil, tapi isinya akan semakin kuat, jujur, dan sejiwa. Jadi jangan tangis yang hilang. Ucapkan terima kasih karena dari sanalah kamu tahu siapa yang hadir untuk menahanmu dan siapa yang pergi agar kamu bisa melompat lebih jauh. Kamu tidak sedang kehilangan hidupmu. Kamu sedang dibentuk ulang, disaring, diperhalus agar kamu siap menerima takdir yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ketika kamu bangkit, bukan hanya dunia luar yang berubah, tapi juga cara kamu memandang segalanya. Bangkitnya kesadaran, bukan sekadar tentang hidup lebih bahagia, tapi tentang menjadi lebih bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Dulu kamu bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, pasangan, lingkungan, bahkan semesta. Tapi sekarang kamu tahu, hidupmu adalah cermin dari apa yang kamu izinkan dan tanam dalam dirimu. Dan dari titik ini kamu mulai menyadari, kesadaran itu mahal. Karena begitu kamu tahu yang benar, kamu nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Begitu kamu tahu siapa dirimu, kamu nggak bisa lagi terus hidup sebagai bayangan orang lain. Kamu harus memilih, tetap hidup di jalurmu atau mundur dan berkhianat pada jiwamu sendiri. Tapi jiwa yang sudah bangkit tidak akan pernah tenang kalau dipaksa tidur lagi. Ada kegelisahan saat kamu pura-pura nggak peduli. Ada kekosongan saat kamu mencoba kembali ke rutinitas lama yang hampa makna. Karena sekarang kamu tahu, hidup bukan hanya tentang cari uang, validasi, dan pengakuan. Hidup adalah tentang menyatu dengan tujuan jiwamu. Dan itu bukan konsep spiritual kosong. Itu realita yang akan menuntut seluruh keberanianmu. Tanggung jawab dari jiwa yang bangkit adalah ini. Kamu gak bisa lagi hidup sembarangan. Gak bisa lagi menjual waktu, energi, dan perhatianmu ke hal-hal yang gak sejiwa. Kamu akan diuji berkali-kali. Akan ada godaan untuk kembali ke zona nyaman, untuk menyenangkan semua orang, untuk tidak terlihat aneh karena kamu mulai beda. Tapi jangan lupa, jalan kebenaran itu sepi, bukan karena salah, tapi karena hanya sedikit yang berani melewatinya sampai akhir. Dan kamu sudah dipanggil untuk itu. Jadi meskipun terasa berat, meskipun kadang kamu ingin menyerah, ingat ini. Kamu tidak gila. Kamu sadar. Dan dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu
yang berani hidup sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai salinan dari ekspektasi orang lain. Bertahun-tahun kamu hidup dalam mode bertahan. Bangun pagi, jalani rutinitas, hadapi tekanan, lalu ulangi semua itu lagi keesokan harinya. Kamu tersenyum tapi jiwamu lelah. Kamu bilang enggak apa-apa, padahal di dalam hatimu ada suara kecil yang terus berteriak, hidupku enggak bisa begini terus. Hidupmu memang enggak dimaksudkan untuk sekadar bertahan, karena jiwamu tidak diciptakan hanya untuk hidup cukup, tapi untuk melampaui. Kamu bukan korban dari masa lalu. Kamu bukan hasil dari trauma. Kamu adalah pencipta masa depanmu, sadar atau tidak. Dan sekarang, setelah semua luka, semua pergeseran, semua penyadaran, kamu sudah siap untuk berhenti bertahan dan mulai bangkit. Bangkit bukan berarti semuanya sudah baik-baik saja. Bangkit bukan berarti kamu nggak punya luka. Tapi bangkit berarti kamu tidak lagi dikendalikan oleh luka itu. Kamu berhenti menjadikan masa lalu sebagai alasan stagnasi. Kamu berhenti menjadikan kegagalan sebagai alasan untuk nggak mencoba lagi. Karena kamu tahu, jika kamu masih diberi napas hari ini, berarti semesta belum selesai menuliskan cerita besarmu. Jalanmu yang sekarang adalah jalan keberanian. Jalan untuk menyuarakan kebenaranmu meskipun dunia mungkin gak setuju. Jalan untuk menciptakan sesuatu yang bermakna, meskipun kamu gak langsung dipahami. Jalan untuk hidup dengan keutuhan, bukan sekadar untuk memenuhi ekspektasi. Dan di jalan ini kamu akan ketemu yang sefrekuensi. Kamu akan menarik orang-orang yang gak tertarik pada topengmu, tapi tertarik pada jiwa otentikmu. Ini bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang datang setelah kamu jadi dirimu yang sebenarnya. Jadi mulai sekarang, jangan bilang kamu ingin kembali ke hidup yang biasa, karena kamu sudah bukan orang biasa. Kamu adalah orang yang dipanggil untuk bangkit, bukan untuk bertahan dalam luka. Dan ketika kamu benar-benar bangkit, kamu bukan hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi kamu menjadi jalan bagi orang lain yang juga ingin bangkit. Setelah semua yang kamu lalui, semua luka yang kamu rawat sendiri, semua perjalanan batin yang gak dilihat siapa-siapa, dan semua malam panjang yang kamu lewati tanpa suara, kamu gak bisa lagi kembali jadi versi kecil dari dirimu. Karena kamu sudah berubah. Kamu sudah bangkit. Dan perubahan itu bukan hal sepele. Jiwa besarmu sudah lahir. Dan sekali lahir, ia nggak akan pernah bisa mati lagi. Ia hanya bisa disangkal, ditunda, tapi tidak bisa dilenyapkan. Kamu bisa pura-pura nggak tahu, bisa mencoba kembali hidup seperti dulu, tapi akan selalu ada perasaan aneh, karena bagian terdalam dari jiwamu tahu, kamu tidak lagi cocok hidup dalam kebohongan. Jiwa yang besar akan selalu mendorongmu keluar dari zona nyaman, mendorongmu untuk bicara saat semua diam, mendorongmu untuk bergerak saat semua ragu, mendorongmu untuk tetap utuh, bahkan saat dunia menyuruhmu untuk hancur. Dan memang iya, itu tidak mudah, tapi kamu bukan jiwa biasa. Kamu dipanggil bukan untuk hidup biasa, tapi untuk menjadi cahaya yang menerangi mereka yang masih tertidur. Jadi jika kamu masih merasa sendiri dalam perjalanan ini, itu bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu sedang mendaki tempat yang lebih tinggi. Jiwa besar tidak mencari keramaian. Jiwa besar menciptakan makna. Dan kadang makna itu lahir dari kesendirian yang dalam, dari keberanian memilih jalan yang lebih sempit, dan dari tekad untuk tidak mengkhianati panggilan jiwanya sendiri. Ingat ini, kamu tidak lagi bisa disembunyikan. Cahayamu terlalu terang untuk dikurung. Energimu terlalu besar untuk dikecilkan. Dan jiwamu terlalu sadar untuk kembali tidur. Saatnya kamu hidup dengan seluruh keberadaanmu, tanpa topeng, tanpa penyangkalan, dan tanpa alasan. Dunia mungkin belum siap melihat siapa kamu sebenarnya, tapi kamu sudah siap menjadi dirimu yang sebenarnya. Maka berjalanlah dengan kepala tegak, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu utuh, dan itu lebih dari cukup.